Kalau content writing itu sendiri adalah, contohnya kalau ini aku sendiri yang bikin, mungkin kalian bisa visit atau baca-baca habis ini. Ada artikel dan konten di Instagram dalam bentuk microblog gitu kan. Jadi kayak contohnya bikin artikel misalnya, yuk intip tips produktif dengan filosofi stoicism gitu. Itu juga yang bikin ya lebih ke memberikan informasi gitu kan. Nah, sama ini juga memberikan informasi gitu. Ya, dengan tujuan tadi gitu. Tapi balik lagi, setiap perusahaan beda-beda menamakan posisi atau jabatannya. Nah, lanjut ke 3 hal penting sebelum menulis kopi. Jadi, ada 3 hal penting nih sebelum menulis kopi itu apa aja sih? Yang pertama adalah mengetahui menulis untuk siapa. Kedua, keunikan produk yang ditawarkan apa. Yang ketiga adalah menulis di media apa dan di mana. Nah, yang ke satu tuh kita harus tahu dulu nih menulis untuk siapa. Kenapa? Ya karena kita biar tahu juga gitu mengetahui gaya bahasa apa sih yang bisa dipahami dan dipakai yang cocok yang bisa dipakai oleh target konsumen atau audiens atau pembaca gitu kan. Misal nih, biasanya aku melakukan riset dulu gitu. Misalkan brand dari tadi, misalkan keriting deng atau isokap itu kan produknya yang biasanya mengkonsumsi adalah laki-laki gitu ya, pria yang suka olahraga. Jadi pastinya ada kata-kata kayak bersemangat, energi, dan lain-lain gitu. Nah, masa nih targetnya untuk emak-emak gitu. Terus kita pakai kata cuskui gitu kan pasti gak masuk gitu, gak nyambung gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu menulis untuk siapa. Lalu yang kedua adalah keunikan produk yang ditawarkan apa. Tujuannya adalah agar mudah untuk mengkomunikasikan produk yang ditawarkan. Jadi kita bisa memanfaatkan benefit apa sih yang ada di produk kita itu, dan nantinya bisa ditawarkan dan dikomunikasikan kepada konsumen atau target audiens. Lalu yang ketiga adalah menulis di media apa dan di mana. Nah, karena setiap platform, kenapa sih kita harus tahu dulu gitu media apa dan di mana? Karena pastinya setiap platform itu akan mempengaruhi pesan dan cara penyampaiannya gitu kan. Contohnya nih beda kalau kita mau upload di Instagram dengan mau upload di LinkedIn misal. Kalau di Instagram kan gaya bahasanya itu stylenya lebih lebih nyantai gitu, informal. Tapi kalau di LinkedIn lebih formal gitu. Terus panjang pendeknya juga beda. Kalau di LinkedIn kan lebih kayak ke artikel kayak gitu-gitu. Tapi kalau di Instagram banyaknya visual kayak gitu sih itu. Makanya kenapa kita harus tahu menulis di mana dan medianya apa. Nah, contoh media copywriting nih, ada tradisional, ada digital. Nah, tradisional tuh apa sih? Tradisional tuh media yang biasanya dulu digunakan untuk beriklan, tentunya secara offline, seperti koran, radio, TV, majalah, pamflet, dan media luar ruang. Contohnya tuh ya kayak ini nih, kayak ada bulan bunga ringan nih, ini iklan di koran. Nah, contohnya juga ada di billboard nih kayak ini. Sedikit fun fact juga gitu, ketika aku sekarang jadi junior content writer, jadi setiap aku ngeliat billboard atau iklan, banner, or apapun itu, aku jadi mikir kayak, oke, ini si copywriternya keren banget sih bisa dapet ide kata sekreatif itu gitu kan. Tapi terus aku juga mikir lagi, ini tuh banner bisa jadi segini tuh ini udah hasil berapa kali revisi gitu ya. Karena karena aku dulu pernah awal-awal kerja aku mikir gitu kayak ada revisi tuh bagi aku suatu hal yang buruk banget itu, karena kata aku kayak wording yang aku bikin tuh kayaknya jelek banget kalau karena ada revisi. Padahal makin sini aku jadi makin terbuka gitu, oh ternyata nggak apa-apa loh ada revisi, karena ya untuk kayak di industri atau di dunia kreatif tuh revisi tuh ya fine fine aja gitu, bukan suatu hal yang haram atau gimana gitu. Karena ya mungkin ada revisi karena masukan gitu untuk kayak lebih ke komunikasi kayak, oh ini kayaknya wordingnya kurang menyampaikan pesan yang pengen brand sampaikan deh, kayak gitu-gitu sih, lebih ke masukan gitu, nggak apa-apa. Oke, next. Kedua adalah media copywriting ada digital. Apa sih media copywriting digital? Ya tentunya media yang digunakan untuk memberikan secara online gitu kan, atau digital itu. Contohnya tuh ada di website, ada media sosial, ada email marketing, sama mobile apps. Nah, website sendiri itu biasanya terdiri dari adanya